Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas kekuasaan eksekutif dan legislatif teman-teman. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu kekuasaan yudisial atau peradilan. Dalam hal ini adalah MA, MK, dan KY teman-teman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 Undang-Undang Dasar teman-teman. Yang pertama itu Mahkamah Agung, disingkat MA, memegang posisi puncak peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Kewenangan utamanya adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, misalnya menguji perda atau perpres terhadap undang-undang, dan memberikan pertimbangan hukum kepada presiden terkait gerasi dan rehabilitasi, teman-teman. Kemudian Mahkamah Konstitusi atau MK memiliki 4 kewenangan wajib dan satu kewajiban berdasarkan pasal 24C. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang ketiga memutus pembubaran partai politik, yang keempat memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau PHPU. Kewajiban MK yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini adalah hukum tata negara atau pemakzulan. Yang ketiga itu ada Komisi Yudisial atau disingkat KY, lembaga mandiri yang tidak memegang kekuasaan yang tidak memegang kekuasaan mengadili. Tugasnya terbatas pada mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR serta mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam hal ini pengawas etika hakiman, teman-teman. Yang keempat yaitu kekuasaan eksaminatif atau auditif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal ini adalah PPK. PPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, teman-teman. Pasal 23E. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti, teman-teman. BPK adalah mitra strategis untuk memberantas praktik korupsi dan kebocoran anggaran di internal birokrasi pemerintahan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke hubungan analisis hak dan kewajiban warga negara dalam kasus real atau HOTS. Dalam soal-soal FR terbaru materi hak dan kewajiban warga negara pasal 27-34 tidak lagi ditanyakan secara hafalan bunyi pasal, teman-teman. Kasus yang diangkat adalah tentang bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut dijalankan di era modern. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 bela negara versi pertahanan. Bela negara adalah hak dan kewajiban yang sifatnya sipil, luas, dan multidimensional, seperti misalnya dokter berjuang melawan pandemi, ASN menjaga netralitas dan integritas, atlet mengharumkan nama bangsa. Sedangkan pertahanan negara pasal 30 mengarah pada keterlibatan fisik bersenjata dalam sistem militer ketika negara menghadapi agresi militer asing, teman-teman. Kemudian pasal 28E ayat 3 junto pasal 28J ayat 2 kebebasan berpendapat atau batasan hukum. Ini adalah epicentrum soal HOTS media sosial. Setiap warga negara berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, namun hak kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Berdasarkan pasal 28J ayat 2, hak tersebut dibatasi oleh undang-undang seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP, teman-teman, demi menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian ada ASN sebagai role model dalam soal ujian. Jika Anda dihadapkan pada pilihan skenario di mana hak pribadi Anda berbenturan dengan kewajiban pelayanan publik, tindakan yang benar menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah menomorsatukan kewajiban pelayanan publik dan pembatasan hukum demi kemaslahatan masyarakat luas. Lanjut ke bab 3.5, teman-teman. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, teman-teman. Sebagai calon aparatur sipil negara yang akan bekerja di dalam ekosistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan, Anda wajib memahami arsitektur hukum formal nasional, tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia,
diatur secara rigid dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, teman-teman. Pemahaman hierarki ini sangat penting untuk menyelesaikan soal-soal HOTS yang menguji pemecahan masalah tumpang tindih regulasi atau regulatory overlap antara pusat dan daerah. Kita masuk ke tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, teman-teman. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dari tingkat tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang UUD NRI 1945, yaitu konstitusi tertulis dan hukum dasar tertinggi negara, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat TAP MPR. Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR nomor 1 Romawi garing MPR garing 2003. Kemudian yang ketiga ada undang-undang atau UU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang disingkat Perpu. Undang-undang dibuat oleh DPR bersama Presiden, Perpu dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Memiliki tingkatan setara dengan undang-undang namun harus mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya agar dapat permanen menjadi undang-undang. Jika ditolak DPR, maka Perpu tersebut harus dicabut. Kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, yang berisi aspek teknis operasional dari undang-undang. Kemudian ada peraturan Presiden, yaitu Perpres, peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Kemudian ada peraturan daerah provinsi atau Perda Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi bersama Gubernur. Kemudian yang ketujuh peraturan daerah Perda Kabupaten atau Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota bersama dengan Bupati atau Wali Kota, teman-teman. Oke, kita lanjut ke asas-asas hukum tata perundangan yang wajib dikuasai. Dalam menganalisis kasus konflik regulasi pada soal ujian CAT, gunakan 3 asas hukum dasar berikut sebagai pisau analisis, teman-teman. Yang pertama adalah asas lex superior derogat legi inferiori, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Contohnya, jika sebuah perda kabupaten melarang investasi asing yang padahal diizinkan oleh undang-undang penanaman modal dari pusat, maka secara otomatis ketentuan perda tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena menabrak undang-undang di atasnya. Kemudian asas lex specialis derogat legi generali, peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum jika tingkatannya setara. Contoh hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengesampingkan hukum pidana umum atau KUHP dalam penanganan kasus korupsi. Kemudian asas lex posterior derogat legi priori, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama jika tingkatannya setara dan mengatur hal yang sama. Asas ini digunakan untuk menjamin kepastian hukum di tengah revisi regulasi yang dinamis, teman-teman. Melalui penguasaan materi Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tata urutan perundangan secara struktural dan analitis ini, teman-teman tidak akan lagi terjebak oleh opsi pengecoh pada soal-soal ujian SKDTWK CPNS 2026. Anda kini memiliki pola pikir seorang sarjana hukum tata negara yang siap mengabdi demi tegaknya hukum konstitusi di bumi pertiwi. Oke, teman-teman, sekian saja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi bermanfaat, teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa kembali, teman-teman.